Saudara sekalian, umat Tuhan yang diberkati, tentu pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita walaupun kita beribadah di rumah. Tentu sebelum kita mengumpulkan persembahan dan sebelum kita bersama-sama bawa kepada Tuhan lewat doa, saya akan baca persembahan kita dengan judul Dua Prinsip Memberi. Marta, orang percaya yang baru, mengerti bahwa persepuluhan dan persembahan tidak harus dikendalikan oleh emosi, impuls, proyek, atau simpati manusia, tetapi harus bernasar untuk memberi dari prinsip yang tetap. Sebagaimana halnya dengan penghasilannya ataupun berkat Tuhan. Dia tahu bahwa dalam rencana Allah, persepuluhan dan persembahan sangat diperlukan untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangannya yang kedua kali. Dia juga tahu bahwa yang menetapkan persepuluhan sebagai 10% dari penghasilannya. Tapi berapa banyak yang harus saya nasarkan sebagai persembahan? Tanya Marta kepada Jackie, guru pelajar Alkitabnya. Jackie mengatakan kepadanya bahwa Paulus menetapkan prinsip kerelaan hati, menyarankan agar kita seharusnya memberi dalam kerelaan hati sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Beberapa orang bernasar memberikan jumlah yang tetap yang harus diberikan secara teratur, kata Jackie. Tetapi ada masalah dalam kasus ini. Bagaimana mempertahankan nasar jika pendapatan berhenti atau jika Anda kehilangan pekerjaan? Di sisi lain, jika penghasilan kita bervariasi atau jika meningkat, jumlah yang tetap mungkin tidak mengungkapkan rasa terima kasih Anda secara tepat. Prinsip lain, Jackie menjelaskan, adalah prinsip proporsi. Alkitab menyarankan agar kita memberi persembahan sesuai dengan berkat yang kita terima, sebagaimana dicatat dalam Ulangan pasal 16 ayat 17, atau sesuai dengan kemakmuran 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Yang menjadi lebih mudah jika kita memberi dalam proporsi atau persentase atas berkat. Dalam sistem persembahan berbasis persentase yang adil ini, mereka yang menghasilkan lebih banyak, memberi lebih banyak. Mereka yang berpenghasilan lebih rendah, memberi lebih sedikit. Dan mereka yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak memberikan apa-apa. Dan dianggap benar-benar setia. Kemudian Jackie memberitahu Marta bahwa menurut Ellen White adalah karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberikan nyawanya bagi dunia, sehingga rencana untuk pemberian secara sistematis ini dirancang. Dia juga mengatakan bahwa jika rencana ini diadopsi, penyebab Allah tidak akan lagi bergantung pada karunia impuls yang tidak pasti dan yang bervariasi sesuai dengan perubahan perasaan manusia. Ellen White dalam Council on Stewardship halaman 66. Anda dapat dengan penuh doa menasarkan persentase dari penghasilan Anda untuk diberikan sebagai persembahan terpadu, kata Jackie, secara teratur sebagaimana halnya berkat Tuhan. Sebagai panggilan disebutkan di sini, Tuhan juga memanggil kita untuk memberikan persembahan secara teratur setiap kali Dia memberkati kita dan secara sistematis, proporsional sebagai jawaban atas berkat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita hantarkan apakah itu persepuluhan kita atau persembahan kita sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga persembahan yang kita kumpulkan ini akan menjadi berkat bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, dan juga berkat bagi kita dan keluarga. Semoga Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bersemayam di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena sampai saat ini umat-umat-Mu, jemaat Ciracas, Tuhan berkati setiap hari dalam segala hal. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini kami telah mempersiapkan persembahan kami, bahkan persepuluhan kami. Ketika kami sudah bawa kepada Tuhan, hantarkan kepada Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya berkat-berkat-Mu akan terus mengalir atas kami. Kami memberi saat ini ya Tuhan, bukan supaya kami diberi, tetapi karena Tuhan telah memberi kami
dengan limpahnya. Dan kami percaya ketika kami mengembalikan persepuluhan dengan setia, memberi dengan kasih, maka Tuhan berjanji akan mengisi lumbung-lumbung kami sampai penuh. Sehingga keperluan kami setiap hari dicukupkan Tuhan. Bahkan kami juga dapat sisihkan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami. Bagi umat-umat-Mu, orang-orang muda kami, boleh saja mencari pekerjaan saat ini, biarlah Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah janji berkat yang melimpah itu akan terus menjadi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, jadilah kehendak-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.